Selamat datang di channel Alur Cinema. Di video kali ini Mimin mau ceritain alur film yang berjudul Raya and the Last Dragon, yang menceritakan perjuangan Raya untuk mengembalikan ayahnya yang telah menjadi batu. Dan jangan lupa juga support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Kisah dimulai di kerajaan Kumandra, tempat manusia dan naga hidup bersama dalam kedamaian dan harmonis. Namun, kehidupan mereka yang damai terancam oleh munculnya monster tanpa wujud yang dikenal sebagai Druon. Demi melindungi manusia, para naga memutuskan mengorbankan diri mereka untuk mengalahkan Druon. Tetapi, hal itu ternyata masih belum cukup. Naga terakhir bernama Sisu lalu memusatkan kekuatan sihirnya menjadi sebuah mutiara dan berhasil mengusir para Druon. Semua manusia yang menjadi batu kembali, tetapi sayangnya para naga tetap menjadi batu. Peristiwa itu yang seharusnya menjadi inspirasi bagi manusia untuk menyatukan diri, tetapi karena sifat manusia yang serakah dan ingin memiliki, mereka saling merebut permata naga, sehingga Kumandra terpecah menjadi 5 bagian. Pertama, ekor, wilayah gurun tandus yang dikuasai oleh pembunuh bayaran yang terampil dan licik. Kedua, kuku, pusat pasar gelap dengan para petarung yang memiliki kelincahan. Ketiga, tulang, daerah yang dingin dengan suku yang memiliki tubuh besar dan bersifat barbar. Keempat, taring, memiliki pasukan yang tangguh dan terampil dalam melacak musuh. Kelima, hati, wilayah yang damai tempat di mana permata naga disimpan dan tempat tinggal seorang gadis bernama Raya, yang setiap hari menjalani latihan dengan ayahnya, untuk menjadi penjaga mutiara naga selanjutnya. Setelah latihan, ayahnya memberitahu Raya untuk bersiap-siap karena seluruh pemimpin wilayah sedang menuju ke hati. Hal itu sontak membuat Raya sedikit kaget dan berpikir untuk menyiapkan senjata untuk pertempuran. Ayahnya lalu mengatakan bahwa dialah yang mengundang seluruh pemimpin wilayah. Raya yang bingung mengapa ayahnya mengundang para musuh mereka, ayahnya menjelaskan bahwa peperangan ini sudah sangat lama berlangsung dan sudah waktunya untuk mengakhirinya. Jika tidak ada yang memulai, maka merekalah yang akan memulainya untuk mencapai kedamaian dan mengembalikan Kumandra seperti dahulu. I believe that we can be Kumandra again. Singkat cerita, seluruh pemimpin wilayah sudah berkumpul. Ayah Raya lalu mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri pertikaian dan bersatu kembali menjadi Kumandra. Namun, para pemimpin tidak setuju dan malah menuntut untuk diberikan permata naga. Dalam perdebatan itu, Raya lalu menenangkan suasana dengan mengajak seluruh orang untuk terlebih dahulu makan bersama. Di sana, Raya juga berkenalan dengan Namari, anak dari pemimpin Taring. Kemudian, Raya dan Namari saling berbagi cerita. Namari bercerita tentang legenda saat Sisu sang naga terakhir berhasil mengalahkan Druon. Menurut legenda karena Sisu sangat lelah, dia terjatuh ke sungai dan hanyut ke salah satu hulu sungai, dan menunggu untuk dibangkitkan kembali. Namari kemudian memberikan kalung miliknya kepada Raya. Merasa tersentuh oleh kebaikan Namari, Raya mengajak Namari ke suatu tempat yang seharusnya terlarang, yaitu tempat mutiara naga. Namun, ternyata Namari hanya bersandiwara. Dia lalu berusaha mengambil mutiara naga, tetapi karena tidak bisa mengalahkan Raya, Namari lalu memberikan sinyal kepada bawahannya, yang membuat semua orang berkumpul. Ayah Namari yang berusaha menenangkan suasana, malah diserang, sedangkan mutiara naga hancur akibat keserakahan para pemimpin wilayah lain. Akibat mutiara naga yang hancur, membuat monster Druon akhirnya kembali dan membuat mereka semua berhamburan untuk menyelamatkan diri, sedangkan sisa pecahan mutiara naga diambil oleh para pemimpin wilayah lain. Ayah Raya yang terluka merasa tidak ada lagi kesempatan baginya, sehingga meminta Raya untuk menyatukan kembali mutiara naga, agar dapat menyelamatkan dunia. Enam tahun kemudian, kita diperlihatkan di wilayah ekor. Saat ini Raya telah dewasa dan Tuk-Tuk telah tumbuh menjadi ukuran raksasa. Selama 6 tahun ini, mereka telah menjelajahi seluruh hulu sungai untuk menemukan sang naga yaitu Sisu. Sampai akhirnya, mereka tiba di ujung hulu sungai terakhir.
Dengan penuh harapan, Raya memasuki sebuah kapal yang sudah karam. Di situ Raya menceritakan kesalahannya di masa lalu yang membuat dunia kacau, dan berharap Sisu datang untuk membantunya. Raya lalu memulai ritualnya. Awalnya, tidak terjadi apa-apa, sampai tiba-tiba terjadi keajaiban. Di depan Raya muncul seekor naga yang pastinya adalah Sisu. Hello? Raya lalu menjelaskan semua kesalahannya yang membuat Duun kembali lagi. Hal itu membuat Sisu merasa bingung memikirkan bagaimana cara memperbaiki situasi ini karena pembuatan permata naga melibatkan semua saudaranya yang masih dalam bentuk batu. Kemudian, Sisu menyentuh sisa mutiara naga yang membuat seluruh tubuhnya bersinar, dan ternyata kekuatan itu milik adiknya. Mereka lalu berencana untuk menyatukan kembali seluruh permata naga karena masih tersimpan sihir di dalamnya. Tidak jauh dari tempat Raya, kita diperlihatkan Namari yang juga sudah dewasa. Dia bersama beberapa pasukannya, telah mengikuti Raya dari kejauhan, dan siap menangkapnya. Princess Namari, the tail end. Okay, so here's the Setelah itu, Raya dan Namari tiba di sebuah gua yang penuh dengan jebakan yang mematikan. Terdapat pula serangga yang dapat meledak setiap saat. boom. Why is it called a Meski demikian, mereka berhasil melewati jebakan-jebakan itu dengan hati-hati. Di dalam gua tersebut mereka menemukan mutiara naga milik pemimpin ekor. Sisu lalu memegang mutiara naga, dan mendapat kekuatan untuk berubah jadi manusia. Namun, Namari datang dengan niat merebut mutiara naga milik mereka, lalu Raya dengan cerdik mengaktifkan jebakan di sana, membuat Namari dan pasukannya tertimpa pasir. Mereka lalu segera kabur dari sana. Dalam pengejaran, Raya dan Sisu meloncat ke sungai, lalu menaiki sebuah kapal. Di kapal itu, mereka disambut oleh seorang anak yang menyebut dirinya sebagai Kapten Boun. Tanpa basa-basi, Raya memintanya segera membawa mereka pergi dari tempat itu. Namun, kapal Kapten Boun sangat lambat. Untungnya, Sisu segera menggunakan kekuatannya, lalu membawa mereka kabur dari tempat itu, dan menuju ke tempat selanjutnya, yaitu wilayah Kuku. Sementara, Namari yang gagal, memilih untuk kembali ke wilayah Taring untuk berbicara dengan ibunya. Di perjalanan, Raya dan yang lainnya melewati sekumpulan drone. Kapten Boun yang penasaran lalu bertanya dari mana asal drone ini. Lalu Sisu menjawab bahwa drone adalah jelmaan dari keserakahan dan kedengkian manusia. Berbeda dengan naga yang membawa kedamaian, drone bagaikan sebuah wabah, yang menghancurkan semua yang mereka lalui, sampai tidak ada yang tersisa. Kapten Boun lalu bersedih karena teringat oleh kedua orang tuanya yang telah menjadi batu, hal itu juga dirasakan oleh Raya dan Sisu. Tidak lama kemudian, mereka sudah tiba di wilayah Kuku. Sisu terkesan dengan kecerdasan warga Kuku yang membangun pemukiman di atas air, hal itu membuat mereka aman dari serangan drone. Raya lalu berencana untuk menyelinap dan mengambil mutiara naga, yang dimiliki oleh pemimpin suku bernama Danghai. Sisu menyarankan agar mereka datang dengan baik-baik saja, dan membawa hadiah untuk Danghai agar ia bersedia memberikan mutiara naga miliknya. Namun, Raya menolak karena Danghai terkenal dengan kekejamannya. Di perjalanan, Raya lalu melihat seorang anak bayi yang hanya seorang diri tanpa orang tuanya, merasa kasihan, Raya lalu menghampirinya. Namun, ternyata itu adalah pengalihan. Anak itu bekerja sama dengan segerombolan monyet untuk mencuri mutiara naga milik Raya. Setelah sedikit kejar-kejaran, Raya berhasil merebut kembali mutiara naganya. Karena merasa kasihan, Raya menawarkan pekerjaan kepada mereka untuk mengalihkan perhatian para penjaga Danghai, agar Raya dapat menyelinap ke dalam kediaman pemimpin suku itu. Namun, ketika Raya berhasil masuk, ia kaget mengetahui bahwa Danghai telah berubah menjadi batu. Di tempat lain, Sisu berpikir bahwa Raya mungkin tidak dapat mengambil mutiara naga milik Danghai karena dia tidak membawa hadiah. Oleh karena itu, Sisu segera bergegas ke pasar untuk membeli hadiah, tetapi karena dia tidak memiliki uang, dia dihentikan dan dimarahi oleh para penjual. Ketika Sisu mulai merasa terpojok, seorang nenek datang dan membantunya. Nenek tersebut bertanya apa tujuan Sisu datang ke tempat tersebut, dan Sisu dengan polosnya menjawab bahwa dia dan temannya, Raya, ingin meminta mutiara naga milik pemimpin Kuku agar dapat disatukan kembali dengan mutiara naga milik mereka.
Mendengar jawaban Sisu, nenek tersebut merasa sedikit terkejut, lalu menawarkan untuk mengantarnya ke kediaman Dang Hai. Setelah berjalan beberapa saat, Sisu ternyata telah dijebak, dan dibawa ke balik gerbang tempat para Druun. Terungkaplah bahwa nenek itu sebenarnya adalah pemimpin kuku saat ini. Nenek tersebut memaksa Sisu untuk menyerahkan mutiara naga miliknya. Untungnya, Raya datang tepat waktu dan merebut mutiara naga milik sang nenek. Raya kemudian meminta Sisu untuk memegang mutiara naga agar Sisu bisa menggunakan kekuatan saudaranya yang berupa kabut, sehingga mereka lebih mudah untuk melarikan diri. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah Tulang dengan kehadiran anggota baru, yaitu si bayi bernama Noi. Berpindah di wilayah Taring, Namari mendatangi ibunya untuk melaporkan kalau Raya lagi mengumpulkan pecahan mutiara naga. Namun, ibunya terlihat tidak begitu memperdulikan hal itu karena sedang khawatir dengan semakin sempitnya wilayah Taring akibat serangan para Druun. Namari memiliki ide brilian untuk menangkap Raya dan memanfaatkan kekuatan mutiara naga yang dikumpulkannya untuk mengusir para Druun dan memperluas wilayah Taring. Ibunya lalu setuju dan memerintahkan Namari untuk segera berangkat ke wilayah Tulang dengan beberapa prajurit. Di tempat lain, Sisu sedang bengong karena dia masih tidak percaya kalau nenek tadi telah membohonginya. Raya lalu datang untuk menenangkannya dan mengatakan bahwa di dunia yang sudah hancur seperti sekarang, tidak ada orang yang bisa dipercaya sepenuhnya. Karena masih ragu dan kebetulan mereka sudah tiba di wilayah Taring, Sisu memutuskan untuk membawa hadiah untuk warga Tulang sebagai bukti bahwa masih ada orang yang bisa dipercaya di dunia seperti ini. Raya yang berusaha melarangnya malah terperangkap dalam jebakan bersama Sisu. Setelah beberapa saat, mereka terbangun dalam keadaan terikat di dalam rumah seseorang bernama Tong. Tong mengatakan kalau mereka tidak boleh mengambil mutiara naga miliknya setelah melihat beberapa mutiara naga yang telah dikumpulkan oleh Raya. Saat Tong sedang berdebat dengan Raya dan Sisu, tiba-tiba Kapten Boun dan yang lainnya datang untuk menyelamatkan mereka. Gak lama setelah itu di depan gerbang datang Namari dan pasukannya. Raya lalu berencana mengalihkan perhatian Namari sementara teman-temannya akan kabur melalui jalan lain yang ditunjukkan oleh Tong. Raya lalu menantang Namari untuk berduel, yang dikira Raya kalau Namari masih cupu seperti dulu. Alhasil, Raya babak belur dihajar Namari. Sisu yang melihat Raya terdesak, segera menolong Raya dengan wujud naganya. Hal itu membuat semua orang terkejut, termasuk Namari. Tong lalu memberikan mutiara naga miliknya, karena ingin bergabung ke kelompok Raya untuk menyelamatkan dunia. Setelah itu, Sisu mendapatkan kekuatan saudaranya berupa hujan, dan kemampuan berjalan di udara. Selama perjalanan, mereka menyusun rencana untuk mengambil mutiara naga terakhir di wilayah Taring. Tapi, Sisu tidak setuju dengan rencana yang lainnya kalau mereka akan merebut mutiara naga dengan kekerasan, melainkan, Sisu ingin menemui Namari lalu meminta bantuannya karena dia merasakan penyesalan Namari saat berhadapan dengannya. Namun, karena tidak mendapat dukungan, Sisu lalu membawa Raya ke tempat wilayah hati di mana semuanya dimulai 500 tahun lalu. Di tempat itu, juga ada saudaranya Sisu yang dalam bentuk batu. Sisu lalu bercerita bahwa saat Druun sudah mengepung mereka, para saudaranya memilih untuk menggabungkan kekuatan mereka yang menciptakan mutiara naga, lalu mempercayakan Sisu untuk mengalahkan para Druun. Menurutnya, bukan mutiara naga yang membuat para Druun bisa dikalahkan, tetapi saling mempercaya satu sama lain. Sisu lalu meminta Raya untuk mempercayai Namari sekali lagi. Dengan berat hati, Raya akhirnya setuju. Pada malam hari, Noi dan 3 ninja menjalankan misi untuk membawakan Namari pesan dari Raya. Singkat cerita, akhirnya Namari menemui mereka dengan membawa mutiara naga milik Taring. Ketika suasana mulai tenang, tiba-tiba Namari mengancam mereka, dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saat Sisu sedang membujuk Namari, Raya yang tidak yakin seketika menyerang Namari, yang membuat Sisu terkena panah yang ditembakkan oleh Namari. Setelah kepergian naga terakhir, dunia mulai kacau. Air yang berada di sungai tiba-tiba hilang, membuat para Druun bisa masuk ke dalam kota Taring. Sementara itu, Raya yang gelap mata mendatangi Namari untuk balas dendam. Di tempat lain, Tong dan yang lainnya mengevakuasi para warga menggunakan mutiara naga.
Raya, yang sudah terlampau emosi, hampir menghabisi Namari. Untungnya, dia teringat perkataan Sisu lalu memilih membantu Tong dan yang lainnya. Saat semua warga sudah dievakuasi, Namari, Raya, dan yang lainnya terjatuh dari runtuhan bangunan. Alhasil, mereka terjebak dalam kepungan para Druun. Raya lalu teringat pesan Sisu untuk mengalahkan Druun, mereka harus saling percaya satu sama lain. Raya lalu memberikan mutiara naga miliknya kepada Namari, yang diikuti oleh yang lainnya. Sementara Namari, sebelum menjadi batu juga, dia lalu menyatukan mutiara naga, membuat para Druun akhirnya dikalahkan. Not about her magic, it's about Setelah Druun dikalahkan, semua manusia yang menjadi batu akhirnya kembali, begitu juga dengan naga. Saudara Sisu lalu berkumpul dan mengembalikan Sisu. Di akhir cerita, semua wilayah akhirnya bersatu menjadi Kumandra kembali. Terima kasih banget buat kalian yang nonton sampai habis, dan jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya.